هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua, kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih terus diberikan nafas sampai saat ini, masih terus diberikan kemudahan untuk menjalani setiap harinya di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah terus mengistiqomahkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah selalu pada uswatun hasanah kita yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak, ibu-ibu semua yang di offline maupun yang di online, yang di Zoom, gimana puasanya? Aman? Aman? Aman ya. Ini biasanya itu kebanyakan normal, kebanyakan di luar sana itu masjid itu biasanya ramainya di 10 hari pertama aja, benar kan? Tapi insya Allah beda di masjid muslim loh. Saya lihat nih istiqomah ini ibu ya. Amin. Kalau apa juga amin. Ya. Jadi bukan semakin dikit malah semakin banyak ya. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya, kira-kira istiqomah itu sulit apa mudah? Hah? Sulit. Perlu dipaksakan buat datang kan? Perlu dipaksakan. Karena memang kalau kita berbicara Ramadan ya, semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, puasa, ya kan, tarawih, apalagi bersedekah, ngaji, baca Quran, itu perlu memang itu berbicara tentang istiqomah, ya, berbicara tentang istiqomah. Karena kalau kita istiqomah, ya orang istiqomah itu insya Allah khususnya di bulan puasa ini, insya Allah akan ada outputnya yang kita dapat itu ada 4 hal yang akan kita dapat kalau kita istiqomah ketika di bulan suci Ramadan ini. Istiqomah apa? Istiqomah puasanya, istiqomah sholatnya, ya kan? Sholat sunnah, sholat tarawih setiap malam. Perlu nggak istiqomah sholat tarawih? Perlu nggak dipaksakan? Karena kita kalau berbicara tentang istiqomah ya kita dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak mungkin kita bisa istiqomah sampai sekarang. Ayo bunda buka kasih. Setuju nggak? Nah ini nih, coba yang di depan-depan ibu-ibu semua, para santri ya kan, masya Allah ini ikon-ikon sholat ini bu. Sholat tarawih, walaupun sesibuk-sibuknya misalnya keluar tugas, tetap sholat tarawih mereka di masjid keluar. Nah, dari jodohnya kayak gini bu. Nah, buat anak-anak, maksudnya buat yang masih jomblo nih, rugi bu nanti. Ya. Ini ahwat-ahwat apa namanya teman-teman santriwati, wah ini rugi kalau lewat nih, ikon-ikon ya yang istiqomah sholat tarawih gitu. Nih, lagi. Coba, karena tarawih khususnya tarawih, sholat tarawih. Bener nggak? Cuma rame cuman di 10 malam pertama, bener nggak? Fakta nggak? Fakta itu. Ya.
Nah, coba cara yang istiqomah sholat tarawih itu para santri semua. Insya Allah istiqomah sholat tarawih ya. Karena kalau berbicara tentang apa namanya ya, dari jodoh pasangan hidup gitu ya. Bagaikan ini, bagaikan sholat tarawih. Jadi bukan perkara siapa yang datang di awal pertama aja, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Jadi jangan lewat ini konfirmasi soleh. Amin, gitu dong. Amin dong. Insya Allah. Nah, kalau kita berbicara istiqomah, saking sulitnya memang, tapi ganjarannya ya surga gitu. Ya kan? Quran surat Al-Ahqaf, surat berapa Al-Ahqaf? Tadi 46, siapa tuh? Ayat ke 13 14 ini sempat pernah jadi pembahasan sama IBB. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua ayat. Ini ayat yang apa namanya, surat yang pertama. Dia dua ayat, ayat 13 sama ayat 14 surat ke-46 Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika seseorang sudah mengikrarkan bahwasanya Rabbuna Allah, Tuhan dia itu Allah, ya orang yang beriman, tsumma istaqamu, terus dia istiqomah di dalam keimanannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah. Maka di hati mereka tidak ada sedikit pun rasa takut dan khawatir. Dan ulaika ashabul jannah, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Nah, di ayat yang lain surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30 ayat 30 ya. Sama, hampir sama ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saking sulitnya istiqomah, ya kan? Sampai-sampai apa? Allah mengirimkan malaikat kepada kita yang istiqomah. Pengen nggak dibersamai malaikat? Misalnya malaikat Israel dan malaikat yang rahmat, yang benar-benar menguatkan. Mau nggak dibersamai malaikat Israel ini juga ya? Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Tatanazzalu. Jadi banyak malaikat yang dikirimkan oleh orang istiqomah untuk apa? Untuk menguatkan hamba tersebut. Saking sulitnya kita istiqomah, malaikat pun ikut untuk menguatkan kita. Allah kirimkan malaikatnya untuk menguatkan hamba tersebut. Apa kata malaikat? Allah taqafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah yang beriman, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati. Wa absyiru bil jannah, karena nanti kau akan masuk surga. Mungkin enak tahu kalau kita dikabari masuk surga, ya. Masih di dunia tapi dikabari masuk surga, oh, basic, ya kan? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kau akan masuk surga. Allah udah nyiapin pokoknya surga untuk engkau, nanti engkau kekal di dalamnya. Tadi ayat yang tadi, ya. Hadiah dari Allah. Istiqomah, ganjaran untuk orang-orang istiqomah. Sulit nggak? Sulit, tapi ganjarannya paksakan semua. Tarawih, puasa. Nah, maka bagi orang yang istiqomah ketika menjalani hari-hari bulan suci Ramadan, akan ada 4 hal outputnya ketika keluar Ramadan. Dia akan dapatkan 4 hal ini. Yang pertama itu pasti takwa, ya kan? La'allakum tattaqun, puasa itu untuk membuat kita bertakwa. Tapi pertanyaannya, nggak semua orang itu menjadi takwa. Karena bagaimanapun ada yang dikabarkan sama Rasulullah, ya kan, kamin so'imin.
Laisa lahu min siyamihi ila jual atas. Berapa banyak orang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Jadi nggak semuanya bertakwa. Makanya itu harus dipaksakan. Yang harus dipaksakan. Yang pertama takwa, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Pengen nggak jadi orang bertakwa? Pengen. Oh, istiqomah. Itu yang pertama. Jadi takwa. Lalu yang kedua, orang yang istiqomah selama di bulan suci Ramadan itu dia akan menjadi orang yang senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah. Jadi membuat orang itu semakin ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan, santri? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ya. Jadi seakan-akan anta'budallah ketika kita menyembah Allah annahu tarahu. Annahu tarahu. Jadi seakan-akan kita ketika menyembah Allah kita sedang melihat Allah gitu. Sedang benar-benar kita lagi di hadapan Allah gitu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Maka sekalipun kita tidak mampu untuk membayangkan seperti itu, pastikanlah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Nah, itu yang pertama. Orang itu, orang yang istiqomah akan menjadi orang yang ihsan, senantiasa diawasi sama Allah. Saya tanya sekarang, ibadah selain puasa, sholat kelihatan nggak? Secara fisik kelihatan nggak? Kelihatan. Zakat kelihatan nggak? Kelihatan. Sholawat, kita sholawat pernah mengucapkan, orang lain tahu nggak ketika kita sholawat? Tahu. Benar nggak? Terus apa lagi? Nikah jelas ya kan? Apa lagi? Haji, apa lagi? Zakat tadi udah. Sedekah, infak, kan kelihatan ibu, ya kan kelilingin kenceleng. Tapi kalau puasa, bu, pak, kelihatan nggak? Nah, ya kan? Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi itu, puasa itu untuk aku, benar. Puasanya seorang hamba itu untuk aku, maka aku yang akan langsung membalas balasannya nanti di surga. Makanya nanti ada pintu khusus yang namanya ar-rayyan, orang yang ahli puasa, benar nggak? Benar nggak? Karena itu puasa itu nggak terlihat, makanya melatih orang untuk benar-benar dia akan berihsan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kan bisa aja kalau yang apa namanya, ya pokoknya kalau yang bandel gitu ya, semoga nggak ada santri-santri ya kan. Ya, sahur ikut sahur ya, tahunya siang, wah siang diem-diem buka gitu kan, nggak ada yang tahu, tapi pas ditanya ente puasa, puasa, sore ikut buka, enggak ada yang ikut nimbrung. Karena nggak ada yang tahu, bisa jadi begitu, benar nggak? Nah itu puasa tuh nggak kelihatan gitu. Bahkan antar seorang hamba sama Tuhannya aja, sama Allah aja yang tahu gitu loh. Beda sama ibadah yang lain yang terlihat secara fisik. Karena dia melatih orang untuk berihsan, benar-benar menambah rasa ihsannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka outputnya di dalam kehidupan yang didapatkan apa nanti? Antum santri pondok CEO, ya kan? Istiqomah tadi sama Ramadan, kita puasa. Outputnya apa? Orang itu akan menjadi orang yang amanah di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, amanah, dapat dipercaya, nggak akan khianat. Benar nggak? Tuh, kan dia melatih gitu. Nggak akan dia bohong gitu loh. Kalau memang istiqomah gitu, ya kan? Tapi beda kalau yang istiqomah ya kan, pasti dia berkhianat. Kebalikannya, ditanya puasa ya ikut puasa, ikut buka, ikut nuker takjil. Semoga nggak ada ya. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Jadi orang tersebut akan menambah rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsannya menambah rasa ihsan pada Allah Subhanahu. Lalu yang kedua itu, yang kedua ya. Yang ketiga itu orang tersebut akan, saya lihat catatan dulu. Oke, yang ketiga itu orang yang istiqomah itu akan mendapatkan, yang ketiga akan menjadi orang yang tawadu dan bersyukur.
Jadi ada sebuah hadis saya bacakan agak panjang. Ketika waktu itu Rasulullah SAW mengalami kehidupan yang sulit bersama istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha ketika di Madinah, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah ditawari, apakah aku menginginkan gunung-gunung yang ada di Mekah dijadikan emas untukku? Maka aku pun menjawab, lah tidak. Wahai Tuhanku, aku lebih menginginkan lapar sehari dan kenyang sehari. Jika aku lapar, maka aku merendah kepadamu dan mengingat engkau. Sedangkan ketika aku kenyang, aku memuji engkau dan mensyukuri nikmatmu. Artinya apa? Hadis ini memiliki hikmah terkait latihan kita ketika berpuasa. Jadi, orang yang berpuasa itu akan menghilangkan sifat sombong. Karena dia tahu, lagi puasa itu kita tahu kita ini lemah, bener. Lagi puasa kan kita, ya, ibu tahu kita lemes, bawaannya bener ya, lemes, dikit-dikit lihat jam, apaan bang? Ada yang gitu, kan? Dikit-dikit lihat jam, ya Allah, ya kan? Jam 3 ya kan bisa asar dan langsung nyari takjil ya kan pas para minta takjil para minta takjil lagi viral tuh ya apa namanya di sosmed, nggak cuma orang Islam ternyata yang para minta takjil jam 3 itu orang-orang Islam, orang-orang luar Islam pun ikut para minta takjil, takjilnya dihabisin sama mereka. Masya Allah, luar biasa berkah Ramadan insya Allah. Itu sebenarnya tadi kan saya lupa saya mana. Nah, melatih orang untuk menghilangkan sifat sombong. Karena dia akan menjadi orang yang tawadu dan bersyukur tadi seperti Rasulullah SAW lebih memilih untuk menahan lapar, untuk berpuasa. Kan ketika kita apa namanya berpuasa, ya kita tahan, kita tahu, kita merasakan lemahnya diri kita, lapar, nggak ada tenaga, betul nggak? Ya kan kan? Di yang atau yang paling terasa dia ganti masyahid di sini ya kan? Masya Allah. Tapi itu ketika anda istiqomah itu dapat tawadu dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ketika kita istiqomah dalam bulan suci Ramadan, dia akan membuat orang tersebut diri kita menjadi orang yang dermawan. Bagaimana Rasulullah SAW dijelaskan di sebuah hadis bahwasanya ketika datang bulan suci Ramadan, ya kan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Allah, tiada hari dilewatkan tanpa bersedekah berlimpah. Bahkan dulu sahabat bu minta gamis jubah Rasulullah dikasih gitu. Ngomong langsung depan Rasulullah, ya Rasulullah, bagus nih gamis. Bagus nih. Boleh nggak? Dikasih sering dermawan Rasulullah SAW. Beneran, beneran itu. Dijelaskan begitu. Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan ketika datang bulan suci Ramadan. Bahkan banyak anjurannya kan ketika di bulan suci Ramadan kita memang dianjurkan untuk banyak sering-sering berbagi sama saudara kita. Ya kan? Masak sayur di rumah, banyakin kuahnya kayak bebek. Biar bisa dibagi ke tetangga. Loh, ketika kita ngasih makan untuk orang yang berbuka puasa apapun itu, mau pengen, mau minum, mau kolak, mau apa itu, mau kurma cuma sebutir pun, ini kita akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Gitu. Jadi kita dapat dua pahala ya. Kita puasa dengan pahala, terus dia puasa, terus dengan wasilah kita beribadah bukaan untuk dia, kita juga dapat pahala. Jadi ngobrol pahalanya. Enak nggak bu? Jadi melatih kita untuk dermawan bulan puasa. Ya saling berbagi. Saling berbagi. Bisa takjil, ibu kan pada jualan nih, ya kan? Bergantian, benar kan? Coba kalau habis, jangan. Ya, jangan. Nggak habis misalnya ada yang nggak habis, tapi insya Allah habis semua, ya kan? Amin. Insya Allah habis sih. Santri. Ini lebih itu. Saya cuma menyontohkan, gitu. Bukan itu,
Ya, itu kan Rasulullah pun begitu. Rasulullah pun begitu. Kita pun begitu, soalnya agar menjadi orang yang dermawan. Maka tadi, kalau kita istiqomah, kita dapat 4 hal tersebut, walaupun jauh diri kita, dan nanti ending di surga kita masuk surga. Dan ulai ashabul jannah jazaa'u khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan ketika di dunia udah dia dijaga sama malaikat, Allah kirimkan malaikat supaya benar-benar Allah kuatkan, ya kan? Lagi galau Allah kuatkan, lagi sedih, khawatir Allah kuatkan melalui perantara malaikatnya. Terus di surga udah dia mati dalam keadaan husnul khatimah terus masuk surga. Ya kamu kan saya udah pernah sampaikan juga terkait hal ini. Ya, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu ringan matinya gitu, enggak sakit. Kan kebalikan ya, kalau husnul khatimah matinya bagaikan kawan besi. Pernah ngeliat ini kan? Kawan-kawan polisi kalau lagi orang demo itu kan biasanya ada area yang memang nggak boleh masuk di situ kan, orang kawan besi itu yang bulat-bulat. Nah itu coba bayangkan itu kalau besi dimasukkan ke dalam dari mulut kita sampai mentok ke bawah, terus ditarik ke dalam Rasulullah secara cepat gitu. Kira-kira keluar semua dari isi perut kita. Keluarnya kan saking sakitnya sakaratul maut bagi orang yang memang mati dalam keadaan suul khotimah. Alhamdulillah kita berlindung. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin rabbal. Jadi begitu untuk orang yang istiqomah. Tadi yang pertama akan menjadi orang yang takwa. Yang kedua semakin merasa diasihi oleh Allah, menambah ihsan kepada Allah. Yang ketiga menjadi tawadu dan menambah rasa syukur. Yang terakhir dan keempat menjadi orang yang dermawan. Amin amin rabbal. Amin. Mungkin itu saja yang mudah-mudahan bisa disampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa kita amalkan, kita yakini, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa terus istiqomah. Amin amin ya rabbal. Usikum bi nasiwa'iyya bittaqwallah wa tazal muttaqun. Oh ya, mohon doanya yang mudah-mudahan ini para santri mau SOI maupun SPA gitu ya, ataupun santri penerima amanah di Masjid Sembilan Pondok Sio itu banyak yang tumbang. Saking banyaknya kegiatan program, Masya Allah banyak yang tumbang. Tapi Insya Allah itu banyak hikmahnya. Masuk Ustaz Wahyu yang dari kemarin dirawat, saya nemenin semalam, tadi baru pulang jam 4 yang di yang tahun dari saya baru pulang dirawat di Busit ya. Di itu sekarang jadi capek dan dehidrasi juga. Nah ini makanya saya tekankan juga untuk semuanya ya, ini juga. Jadi kita pasti kebanyakan kita tuh kurang minum air, dehidrasi. Makanya puasa ya kan, buka puasa dihantam langsung sama es, gula, gorengan, bahaya, bahaya. Makanya saya juga sekarang rutin kalau buka tuh kalau bisa ya, minum air kelapa bagus yang gak campur gula ya, murni kelapa hijau kalau bisa. Langsung gula air kelapa bagus. Nah itu akhirnya apa? Jarang minum air putih. Bahkan sampai malam saya yakin pada mungkin ada yang nggak minum air putih gitu, minum es. Tuh makanya satu hari itu dehidrasi deh, capean, dehidrasi, terus pas dicek darahnya, wah udah warna hitam kental. Ada 2 kali tumbang. Yang lain itu sama ya kan, Zainul, lah, mungkin Randy, juga sehat. Yang kita doakan semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Semua yang tidak penyakit setelahnya, dan Allah apa namanya berikan kemampuan untuk bisa mengikuti segala program yang sudah kita adakan di Masjid Muslim Jonel, dan insya Allah nanti seperti yang tadi kita bahas, outputnya kita semua bisa masuk surga akhir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah pasti datang dari diri saya pribadi dan mudah kata saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya, seempuk-empuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan, mungkin langsung aja ya tutup. Oke, saya langsung aja tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.